Selamat pagi teman-teman, selamat datang di asuransidigital.id. Ya, sekali ini saya akan bercerita mengenai seputar WhatsApp bisnis. Pada dasarnya WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis, kalau untuk chatting sih semuanya sama aja ya. Cuman untuk WhatsApp bisnis ada beberapa kelebihan yang membuat kita mudah untuk menjalankan sebuah bisnis dengan WhatsApp ini gitu loh. Nah, saya akan bercerita dikit bagaimana cara menggunakannya. Jadi sebetulnya ada dua cara teman-teman untuk instalasi WhatsApp bisnis. Cara pertama adalah kita menggunakan benar-benar nomor baru, terusnya kita tinggal download di Play Store ya, WhatsApp bisnis. Kita lihat di sini, ini HP saya di sebelah. Ya, kita ke sini, terusnya kita cari WhatsApp bisnis. Ya. Nah, kemudian ini karena udah keinstall ya, jadi tinggal buka aja. Nah nanti kalau yang belum, dia nggak ada, bukan open tapi install. Nah nanti yang teman-teman lakukan tinggal instalasi, kemudian daftarin aja nomor yang baru yang kita punya ya. Nah tapi cara kedua adalah seandainya kita mau migrasi aja pakai nomor yang lama, karena WhatsApp ini cuma bisa mengizinkan satu nomor aja. Kita gunakan di WhatsApp atau WhatsApp bisnis ya cuma satu nomor, nggak bisa satu nomor bisa punya WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis ya. Jadi harus salah satu ya. Misalnya kita udah punya WhatsApp biasa nih, contohnya seperti ini ya, ini udah punya WhatsApp biasa ya, terus kita mau migrasi ke WhatsApp bisnis, kita kan nggak mau ini kita punya data chatting semuanya hilang ya kan. Yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah teman-teman tinggal ke sini ya, yang tiga ini. Kemudian teman-teman tinggal klik setting ya. Teman-teman tinggal ke chat ya. Nah, di bawah ini ada chat backup. Ya, chat backup ini pertama teman-teman masukin Google account-nya apa nih. Ya, pastiin juga Google account buat nyimpennya. Itu juga cukup ya memorinya. Kemudian tinggal klik backup ini, maka dia akan ke backup ya. Jangan lupa kalau teman-teman juga nggak mau kehilangan foto dan video, teman-teman klik yang ini jadi hijau begini. Itu caranya ya untuk backup. Nanti setelah itu teman-teman silahkan download WhatsApp bisnis seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian teman-teman tinggal masukin aja nomor teman-teman yang sama. Dan jangan lupa nanti di dalam WhatsApp itu akan ditemukan misalnya restore backup file. Makanya ditanya apakah kita mau restore sekarang. Nah teman-teman jangan sekali-kali restore nanti, restore sekarang. Makanya pastiin ketika kita migrasi itu kita di tempat yang sinyalnya cukup bagus ya. Misalnya pakai WiFi, jangan pakai data ya, data dari telepon ya, tapi pakai WiFi. Nah, oke. Selanjutnya nanti kita disuruh masukin tuh data. Ya kan, nama segala macam, nama kita WhatsApp bisnis kita apa gini ya. Nah, ini seperti yang saya lakukan dengan WhatsApp saya. Ini WhatsApp bisnis saya ya. Jadi kita nah, ini WhatsApp bisnis ya. Kayaknya baru ada perubahan. Dulu WhatsApp ini tulisannya bukan WhatsApp Plus ya, tapi B. Tapi sekarang udah logonya jadi WhatsApp Plus ya. Ini saya juga baru ngeliat teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Ini setelah instalasi itu semua selesai, kita akan masuk ke WhatsApp Business dan kita mulai membangun kantor kita, teman-teman. Nah, teman-teman di WhatsApp Business bagian bawah sini nih, ini yang ini. Di sini ada tools ya. Nah, tools ini teman-teman nanti biasanya profile ini ketika kita instalasi pertama kita mungkin belum lengkapi semua. Nah, teman-teman tinggal ke profile ini untuk lengkapin ya.
Pertama, teman-teman disuruh isi foto ya. Pastiin foto yang digunakan adalah foto yang jelas muka kita ya. Kemudian kita sampul, ini sampul saya bikin pakai AI ya. Teman-teman tinggal cari aja ukurannya, ukuran buat sampulnya WhatsApp bisnis ya. Ini teman-teman bisa ngelihat ini ya. Kemudian teman-teman nomor telepon udah ada ya. Nah, teman-teman tinggal kalau mau kasih alamat silahkan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Kemudian teman-teman bisa masukin website, bisa Linktree, bisa nomor WhatsApp kita juga, silahkan ya. Teman-teman gunakan, atau mau linknya ke FWD, websitenya juga nggak masalah sebetulnya. Kemudian ini kalau kita masukin email kita, dan ini deskripsi kita nih ya, teman-teman isi seperti ini. Dan teman-teman pakai jam kerja ya. Kalau teman-teman nggak mau 24 jam, misalnya kerjanya dari jam sekian sampai jam sekian, silakan aja. Atau nggak hari Minggu libur ya kan, nanti otomatis ada mesin seperti mesin penjawab cepat. Kalau orang menghubungi di jam-jam yang kita nggak mau dihubungi, dia akan ngasih tahu bahwa apa namanya, ya terserah kita tulisannya apa. Misalnya kita bisa bilang, mohon maaf kali ini saya belum bisa menjawab telepon Anda, tapi nanti akan saya hubungi kapan gitu. Silakan aja Anda, teman-teman bikin tulisan begitu ya. Nah, teman-teman di sini ada, kalau saya ada centang biru ya, teman-teman bisa beli ini ya. Kenapa saya pakai centang biru? Karena dengan centang biru ini kita akan mendapat kepercayaan yang lebih. Jadi kalau teman-teman mau beli juga bisa ya. Nah, kemudian di sini juga ada katalog, teman-teman. Ini katalog yang isinya adalah produk-produk yang kita tawarkan, teman-teman ya. Kali ini saya belum ngajarin bagaimana cara bikin katalog, tapi nanti di video selanjutnya saya akan jelasin bagaimana cara membuatnya ya, teman-teman. Ya, teman-teman ini bisa kasih link ke Facebook, Instagram, atau lain sebagainya. Dan ini mengenai telepon kita untuk apa ya. Teman-teman bisa tulis apapun di sini. Oke, ini adalah profil, teman-teman. Jadi buat profil ini sebagus mungkin, sebaik mungkin, karena orang tuh sering ngelihat profil kita gitu. Jadi kalau dia mau tahu tentang kita, dia lihat profil kita dulu. Dia akan ngelihat semuanya tentang kita, termasuk produk-produk yang kita tawarkan. Ya, jadi lengkapi selengkap mungkin. Karena dalam zaman sekarang ini orang tuh nggak suka jadi objek dagangan ya. Jadi mereka lebih suka pilih-pilih, dan baru kita pilih-pilih, lihat-lihat gitu, baru dia kalau ada yang dia pengen tahu lebih jauh, dia baru menghubungi kita gitu. Jadi kita harus siapin selengkap mungkin bisnis kita, WhatsApp bisnis kita. Nah, setelah itu semua lengkap ya, teman-teman, sekarang kita lihat ya fungsi-fungsi dari WhatsApp nih, bisnis ini. Yang pertama adalah dia punya fasilitas buat ngepin nih. Ya kan, teman-teman lihat ada 3 ini ya, maksimum dia bisa 3 pin di atas. Jadi teman-teman yang kita berkomunikasi dengan sering ya, kayak saya nih yang asuransidigital.id ini adalah tim saya. Nah, teman-teman ini di pin, jadi teman-teman nggak akan ketumpuk-tumpuk. Ya, maksimal 3 biji. Ya, ini yang bisa kita lakukan dengan WhatsApp bisnis salah satunya. Nah, kemudian kita lihat toolsnya, ada apa aja di sini. Ya, toolsnya ya kita bisa lihat berapa banyak orang ngelihat katalog kita, dan berapa banyak orang yang lihat status kita. Kalau kita memang sering melakukan nulis status di sini ya. Ya, nah ini conversation ini pembicaraan kita nih ya. Nah, kita juga bisa nonton video ya kan, kita juga bisa boost, maksudnya melakukan promo langsung ya. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa bikin meta verify yang tadi centang biru di sini ya. Dan ini adalah buat katalog. Ya, ini jadi posisinya di klik yang tools ini ya, teman-teman. Terus ada advertise, ini buat promosi-promosi kita ya kan. Gitu. Kemudian di sini bisa manage ads kita gitu. Kalau kita ada ads ya, ada promosi ya. Nah, ini kita saya lagi ada ads nih. Ya. Dia berhenti dalam 10 hari.
marketing message, order, kalau ada yang order, teman-teman, order artinya dia ada yang klik katalog kita. Nah, terus ada labels, ya. Nanti fungsinya saya jelasin satu-satu ya. Terus ada away message, ini seandainya kita sedang misalnya pergi nggak mau diganggu ya, atau nggak tadi yang saya bilang toko tutup ya. Nah, ini kalau dinyalain, teman-teman bisa kasih kata-kata sini dan ditujukan ke siapa gitu loh. Ya, nanti kata-katanya misalnya kayak gini, maaf saya sedang saya merespon WA agak lambat karena saya berada di Jepang misalnya, seperti itu. Ya. Kemudian, nah ada quick replies. Nah ini kalau kita mau bikin perlu template menjawab yang cepat ya, teman-teman bikin di sini. Oke. Profil tadi ini buat link Facebook dan Instagram. Ya, itu sekilas dari kantor kita ya, kantor digital kita ini yang saya buat seperti ini teman-teman. Ya, nah oke. Sekarang kita mulai yang pertama ya. Setelah kantor siap, profilnya pun siap ya. Jadi kita lihat orang melihat kita tuh bagaimana ya. Kalau dari WhatsApp orang, nah ini ya, orang ngelihat kita seperti ini. Begitu dia klik profil kita, profil saya, wah ternyata nggak bisa tampil teman-teman. Jadi saya nggak tahu ya, ini sepertinya di capture pun nggak bisa. Saya coba capture. Ya, jadi profil yang ada di WhatsApp saya itu kalau dari WhatsApp lain tuh nggak bisa di apa namanya di capture. Makanya di sini kelihatan blank aja kan, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya sih WhatsApp saya nanti akan terlihat di sini seperti ini teman-teman. Profilnya seperti ini. Ya, profilnya seperti ini, kira-kira seperti ini. Cuman bedanya kalau dari WhatsApp orang di sini foto kita di bawahnya udah langsung isinya adalah produk-produk yang kita tawarkan gitu loh. Jadi lebih sederhana tapi lebih kelihatan mewah ya teman-teman. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya akan sharing bagaimana cara membuat katalog teman-teman. Ya. Nah, membuat katalog ya, teman-teman tinggal ke tools ini aja ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal bikin katalognya. Ya, kita klik katalog. Nah, teman-teman, di sini ada pilihan add new item ya. Artinya kita mau bikin baru ya. Yang ini add new collection. Ini maksudnya apa? Misalnya kita mau pisahin kayak saya nih. Ini ada unit link produk, ada tradisional produk ya. Jadi collection ini adalah unit link dan tradisional produk. Kok add new item itu adalah yang nama ini. Ya. Nah, cara buatnya gimana? Ya, teman-teman kalau misalnya bingung dengan ini, teman-teman fokus aja di sini. Masukin data, ya. Nah, ini teman-teman tinggal add foto yang udah kita siapin. Nah, kalau saya biasa pakai fotonya persegi. Ya, foto yang kita siapin buat sharing ini, teman-teman. Ya. Kemudian teman-teman tulis namanya di sini. Saran saya kalau teman-teman berbisnis asuransi ya pakai judul-judul yang menarik. Yang penting satu hal, jangan pakai logo-logo FWD ya atau logo perusahaan ya, karena itu nggak boleh. Makanya kenapa saya pakai asuransi digital.id. Ya, kemudian di bawahnya teman-teman bisa tulis harga, nggak juga nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman tinggal di deskripsi tulis nih apa yang menceritakan tentang produk itu. Ya. Nah, di bawah deskripsi teman-teman bisa tulis link
Nah, link ini bisa, kalau saya kasih link dari brosur ya, teman-teman. Jadi orang bisa ini brosur ya. Nah, kalau kita lihat ya, sederhananya ini, misalnya kita lihat yang ini deh. Ya, nah seperti ini teman-teman nanti jadinya. Foto ini bisa 10 foto teman-teman, jadi bisa digeser sebetulnya kalau kita ada beberapa foto. Kemudian ini penjelasan produknya nih. Ini namanya yang tadi saya bilang, ya. Nah kalau bisa nama tuh jangan huruf besar semua teman-teman ya, karena kalau di Meta tuh kalau huruf besar semua kayaknya bermasalah deh. Berapa kali saya buat pakai huruf besar semua begitu. Jadi saya selalu pakai huruf kecil, cuman dia lebih tebal. Kemudian ini kita tulis tentang produk itu secara singkat, dan di bawahnya kita kasih link buat ke Google Drive yang menyimpan file-file brosur yang udah saya siapkan, ya. Jadi tahap pertama ini kita nyiapin katalognya. Kita lihat kalau kita sharing katalog tuh gimana sih penampakannya di WhatsApp yang lain ya. Nah, saya ambil contoh ya. Saya sharing katalog ya. Klik ini, terus ya teman-teman tinggal pilih katalog ya. Mana yang mau di-sharing, misalnya ini asuransi digital kesehatan, tinggal di-share. Nah, teman-teman, kita lihat penampilannya di tempat orang seperti apa ya. Penampilannya seperti ini. Nah, penampilannya seperti ini, teman-teman. Ya. Ini penampilannya di WhatsApp orang lain. Nah, kalau begitu dia pengen tahu, dia klik ini view. Ya, dia akan baca, oh produknya seperti ini, ya kan, secara singkat dia akan tahu sebelum bertanya. Kalau dia tertarik, pengen lebih tahu, dia bisa langsung chat saya, atau dia klik add to order request, nanti ada di tempat kita, misalnya kita klik ya. Nah, seperti itu ya, sama dia biasanya kayak seperti itu, nanti di kita tuh gimana kelihatannya. Nah, nih ya, order request. Nah, klik di sini. Nah, ini yang tadi kita ini. Kode inti 1. Nah, kita tinggal ngelihat nih siapa nih. Ya kan, masukin harga-harganya juga bisa, ya. Nah, jadi dia bisa, setelah dia melihat-lihat ya, dia lihat dan pengen tanya lebih jauh, dia pasti akan WhatsApp kita, ya. Dia akan chat kita, baru kita jawab. Seperti itu teman-teman, cara kerja dari katalog ini. Menarik kan teman-teman, dan sangat membantu teman-teman karena kelihatan kita sangat profesional, ya. Nah, ini adalah cara kita bikin katalog ya teman-teman. Nah, kemudian ada tools apa lagi di sini? Ya, ini katalog. Ya, yang berikutnya adalah teman-teman, kebayang nggak kita akan mendapat banyak nama, dan seringkali akhirnya nama itu sulit untuk kita cari lagi gitu, karena nggak mungkin semua nama tuh kita simpen, ya kan, namanya kalau mau dapat ratusan capek juga. Font book kita kan akan penuh. Nah, di sini tuh ada kelebihan, yaitu namanya labels, ya. Labels ini kita bisa pisah-pisahin klien kita tuh posisinya di mana sih, ya. Misalnya kita bikin labels di sini nih ya. Saya bikin promo FHCP Revamp gitu loh, ya. Atau promo FB atau IG, ya kan, terserah kita mau apa bikinnya, atau prospecting dulu, nanti approaching. Nah, teman-teman tinggal pindah-pindah ya. Ini sayang saya udah 20, maksimal 20 label, saya udah 20 label, nggak bisa nambah lagi. Jadi contohnya begini teman-teman,
Saya dapat salah satu nama nih, misalnya ya, kita ke sini nih, chat ya. Misalnya kita dapat ada nama misalnya mana ya, ada orang yang ngubungin yang belum saya kasih label. Nah ini misalnya ya. Nah misalnya dia ngubungin, dia posisinya misalnya kita dapat dari promo. Nah teman-teman tinggal klik label chat di sini, namanya, taruh dia ada posisi di mana. Misalnya dia lagi nanya asuransi misalnya kan, ya teman-teman tinggal taruh aja di sini. Di sini misalnya hot closing, atau misalnya kita dapat dari promo FB EG, tinggal klik aja begini. Ya, nanti kalau seandainya nih promo ternyata kita udah ketemu dan lain sebagainya, ya, kemudian akhirnya dia setuju tapi belum closing, ya taruh sini, yang ini dihilangin, ya. Jadi nanti kalau kita lihat di label kita, ya, yang sudah setuju, nah dia udah masuk di sini. Kalau nanti dia closing, ya, kita pindahin labelnya, ya kan, label chat ini kita pindahin, kita matiin sini, pindahin ke klien. Jadi kita tahu perkembangan dari calon klien ini bagaimana gitu loh. Ya, sebenarnya sederhana sekali kan teman-teman, nggak terlalu sulit sebetulnya untuk labeling ini, fungsinya seperti itu, ya. Nah, kemudian jadi nanti teman-teman tinggal kalau seandainya ini udah label udah siap, ya kan, tadi kan kantor kita udah siap, katalog kita juga udah siap. Kemudian kita udah label udah siap, ya teman-teman tinggal bergaul, promo, ya kan. Caranya begitu teman-teman ketemu orang, kita mau tukeran nomor telepon misalnya, ya teman-teman jangan pakai kartu nama lagi. Teman-teman tinggal klik di sini, ya. Teman-teman tinggal ke setting, terusnya ke sini nih. Nah di logo kita ini ada ini kan. Nah teman-teman tinggal klik. Nah tinggal tunjuk QR code kita dan dia tinggal scannya pakai ini, atau kebalikannya, ya, kita yang scan barcode kita seperti itu. Atau ini juga bisa dipasang di mana-mana untuk kalau misalnya teman-teman capture, misalnya nanti teman-teman bisa sharing ke orang-orang yang setiap ketemu mau tukeran nomor telepon, tinggal scan aja seperti itu, ya. Ini cara yang menarik ya dan unik yang membuat kita akan lebih banyak dikenal. Nah, kalau seandainya teman-teman udah lengkap 3 ya, yang langkah berikutnya kan teman-teman akan melakukan promosi, ya kan. Nah, promosi itu gampang teman-teman, bisa teman-teman promosi lewat Instagram atau Facebook, tapi nanti linknya menghubungi kitanya, teman-teman tinggal kasih link WhatsApp kita, ya. Link WhatsApp kita ada di mana? Ya di tempat tadi teman-teman, setting, ya. Nah teman-teman tinggal klik share, ya. Teman-teman ambil linknya ini, ya. Linknya ini, ya, teman-teman tinggal taruh di link promosi itu gitu loh. Jadi begitu orang ngeklik hubunginya ke WhatsApp kita, atau enggak masukin nomor kita di promosi itu, otomatis dia akan menghubungi ke WhatsApp kita. Gitu caranya teman-teman, ya. Atau teman-teman juga bisa melakukan promosi di sini teman-teman. Ini contohnya promosinya ya. Promosi misalnya kita buka katalog ya teman-teman. Terus kalau saya biasa dari sini ke katalog langsung ya. Ini katalog. Masalahnya mana mau dipromo? Ya teman-teman tinggal klik aja ini. Misalnya program warisan nih, mau kita promo, ya. Nih ada bus nih. Tinggal bus aja teman-teman. Ya. Udah next, ikutin aja perintahnya dan jangan lupa connect ke Facebook kita. Ini nanti dia akan promosi di Facebook dan Instagram kita. Seperti itu. Ya. Nah,
tampilannya gimana kalau ada yang menghubungi? Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini, teman-teman. Bisa lihat di labels kita nih. Ini saya punya nih ya. Ini misalnya promo ini ya. Nah, teman-teman lihat. Dia akan begini, teman-teman. Nah, halo, bisa saya mendapat info selengkap tentang ini? Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Tergantung dia WhatsApp-nya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya. Udah itu kita jawab. Nah, ini cara jawab saya nih. Nah, ini penjawab cepat ini saya bikin dalam sebuah template. Kenapa dibikin template? Karena bayangin ini aja udah berapa orang nih? 89 orang yang menghubungi. Kalau copy kadang-kadang kita lupa naruhnya di mana, ya kan? Nah, kita pakai penjawab cepat, ya, yang ada di sini, teman-teman. Kalau di tools itu adanya di sini nih, quick replies. Nah, ya, saya udah susun nih, cara bikinnya gampang kok. Tinggal kata-kata buat manggilnya apa, terusnya di sini mau ditulisnya apa gitu kan. Udah di save. Nah, nanti teman-teman lihat nih contohnya ya. Saya mau jawab cepat seperti tadi ya. Nih contohnya ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik garis miring ini ya. Nah, udah langsung tampil. Mau jawab apa? Misalnya mau mengenai asuransi online, FWD Insurance apa aja, tinggal klik di sini ya. Terus di sharing. Lihat, semuanya udah langsung keluar. Tanpa kita harus ngetik-ngetik lagi, teman-teman. Ya, tanpa kita harus ngetik-ngetik lagi. Karena semuanya udah kita siapin dalam template. Misalnya, kita ada orang mau closing online, kita perlu datanya kan, kita tinggal kasih aja ke dia begini. Nah, data nasabah sama. Oke. Udah langsung. Kita kasih ke dia, dia tinggal ngisi aja di sini. Seperti itu, teman-teman. Jadi sangat mudah dan praktis. Nah, itulah fungsi dari WhatsApp bisnis. Teman-teman harus pelajari, ini masalah kebiasaan aja kok. Ada yang bilang saya gaptek, bukan gaptek, nggak mau belajar aja. Karena kalau kita belajar, ini sebetulnya kan memudahkan. Bayangin aja kalau teman-teman pakai WhatsApp biasa, jawab pertanyaan-pertanyaan nggak pakai template. Waduh, ngetiknya kan panjang banget. Apalagi kalau kita jelasin hal yang sama yang terus-menerus. Kan capek, teman-teman. Jadi, gunakan WhatsApp bisnis untuk melakukan itu semua. Nah, itulah kelebihan dari WhatsApp bisnis. Ya, oke teman-teman. Terima kasih udah ngikutin channel saya. Nah, ini sekilas WhatsApp bisnis dan cara makainya ya, belum terlalu detail, belum terlalu dalam, tapi mungkin di video berikutnya saya akan bercerita lebih detail lagi mengenai WhatsApp bisnis ini. Kenapa? Karena menurut saya ini sangat berguna sekali gitu dalam saya menjalankan bisnis, dan hampir 100% klien saya dapatkan secara online. Dan itu kelebihan dari WhatsApp bisnis. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat pagi.